Dalam intisari tafsir kita di pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan mendapati hal-hal yang paling penting di dalam ayat yang ke-67 dari surat Al-Furqan ini. Allah menjelaskan bahwasanya tentang panduan infak dan sedekah secara umum. Jadi di ayat yang ke-67 ini Allah menjelaskan kepada kaum muslimin, terutama mereka yang mengaku beriman dan mereka ini ingin menjadi hamba Allah yang tergolong ibadur rahman. Mereka ini diberi petunjuk bahwasanya senantiasa untuk berinfak ataupun sedekah, akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan secara umum. Artinya ini panduan untuk berinfak. Ayo segera berinfak dengan batasan apa? Lam yusrifu walam yakturu, artinya tidak israf dan tidak pula takdir, yaitu kikir. Akan tetapi Allah mengatakan tadi di ayat yang 67, wa kana baina dzalika qawaman. Namun mereka itu di antara keduanya itu dan bersikap wajar atau di dalam pertengahannya. Kemudian salah satu ciri hamba Allah tadi di ayat yang ke-67 dari surat Al-Furqan ini, Allah mengatakan ketika mereka memberikan harta mereka untuk dibelanjakan atau dalam bahasa syariat kita diinfakkan, mereka itu tidak israf, sebagaimana ayat tadi katakan lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, dan juga walam takturu, mereka tidak taktir atau kikir. Artinya mereka ini tidak berlebihan dan tidak pula pelit. Kemudian selanjutnya, mari kita mempelajari mengenai sifat yang Allah katakan mengenai infaknya hamba Allah Ar-Rahman tadi. Yang dimaksud yang pertama adalah israf atau lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Apa yang dimaksud israf ini? Artinya mereka ini memberikan harta atau membelanjakannya itu, yang dimaksud berlebihan adalah dalam hal yang tidak ada gunanya, atau mungkin dalam bahasa Islam yaitu eh, lahu, artinya yang tidak ada manfaatnya dalam perkara batil. Bahkan ada pula mereka membelanjakan untuk perkara yang tidak benar ataupun bahkan untuk perkara yang haram. Jadi mereka punya harta bukannya untuk disimpan, ditabung untuk kehidupan kedepannya, mungkin untuk eh, tabungan haji maupun umroh, atau mungkin untuk yang lainnya membangun rumah, tapi justru digunakan untuk perkara batil. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, membeli barang-barang yang memberikan mudarat, bahkan diantaranya membeli barang yang haram, yaitu minuman keras, bahkan juga narkoba. Na'udzubillah. Maka dari itu, apabila ada orang-orang yang mendapatkan harta dari Allah dan mereka membelanjakannya secara umum untuk apa saja, tapi itu tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, tidak tepat guna, bahkan perkaranya itu untuk yang batil bahkan haram, maka itu masuk dalam kategori apa? Israf atau berlebihan. Kemudian ciri yang selanjutnya dalam mereka berinfak yaitu taktir, atau di dalam ayat itu dikatakan walam takturu, mereka tidak pula kikir. Artinya taktir atau kikir ini apa? Tidak memberikan harta tersebut untuk hal yang wajib. Artinya jamaah rahimakumullah, tatkala seseorang ini orang yang muslim yang telah masuk Islam dan dia mengaku beriman, maka mereka tahu konsekuensinya. Ada yang hal-hal yang harus dipenuhi yang Allah perintahkan, bahkan hukumnya wajib, diantaranya untuk membeli pakaian, untuk menutupi aurat, dan juga untuk membeli hal-hal yang bersifat memberikan manfaat, apalagi wajib diantaranya untuk sedekah, bahkan juga untuk zakat. Itu hal-hal yang wajib untuk naik haji dan sebagainya, maka justru mereka melakukan infak atau pembelanjaan harta itu kepada hal yang tidak wajib. Diantaranya mereka beli mobil, setelah punya mobil satu, beli mobil dua, beli mobil tiga, ada yang baru pengen lagi, motor juga begitu. Maka hal yang demikian ini merupakan takdir. Mereka ini justru tidak digunakan untuk perkara yang wajib. Karena apa? Mereka takut dengan begitu akan hilang hartanya, sehingga mereka ini justru kikir atau menahan hartanya untuk hal-hal yang sangat diperlukan, justru kepada hal-hal yang tidak wajib, mungkin sekunder atau bahkan tersier. Dan itu pun apabila mereka lakukan secara terus-menerus, maka bisa masuk ke dalam apa? Israf.
karena mereka membelanjakannya yang pertama saja untuk sekali pembelian, bukan untuk yang wajib, kemudian melakukan pembelian yang kedua, ketiga, dan selanjutnya juga bukan untuk perkara yang wajib, maka mereka bisa masuk ke dalam israf, artinya mereka berlebihan, tidak ada gunanya, sudah membeli tidak tepat sasaran, tidak pula hal yang wajib, mereka menambah-nambah. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam intisari tafsir selanjutnya adalah di antara kedua sifat tersebut, seorang hamba Allah itu tentunya memposisikan dirinya dalam posisi apa? Yang adil. Itu dikatakan tadi qawaman, yaitu berdiri di bagian tengah-tengah atau bersifat wajar. Artinya apa? Mereka ini, ibadur rahman ini dalam membelanjakan hartanya atau diinfakkan itu sesuai dengan kebutuhan dan proporsional. Jadi kebutuhannya apa? Yang wajib, yang pokok mereka dahulukan, dan proporsional artinya tatkala membeli itu satu saja cukup, mereka tidak melakukan pembelian yang berlebih. Selanjutnya, di dalam intisari tafsir selanjutnya adalah ayat ini, yaitu surat Al-Furqan ayat 67 ini menjelaskan dengan jelas bahwa apa? Infak yang disukai dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah infak secara proporsional atau yang berada di tengah-tengah. Artinya apa? Hal ini dalam pembelanjaannya itu mencakup yang utama adalah infak kepada keluarganya, yaitu untuk nafkah. Kemudian selebihnya itu dia melakukan apa? Pembelanjaan dari hartanya itu dalam bentuk infak atau pembelanjaan ini dalam hal kebaikan. Ya paling tidak dia melakukan pembelanjaan yang akan memberikan keridhaan Allah, yaitu di jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu pembangunan masjid, wakaf Al-Quran, dan sebagainya. Maka hal-hal ini merupakan satu bentuk kebaikan. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat ini pun juga menjelaskan mengenai apa? Tema-tema infak yang sudah ada atau sedekah yang sudah ada di ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya seperti di surat Al-Isra ayat yang ke-29 dan 26 bisa dilihat di dalam Al-Quran nanti. Begitu pula dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Nah, di antaranya semua ayat ini temanya tetap dalam infak dan sedekah, akan tetapi penjelasan ini berada di dalam surat Al-Furqan ayat 60-67. Kemudian keseluruhan ayat ini jamaah rahimakumullah mengajarkan tentang apa? Cara mendapatkan dan menggunakan harta. Yaitu cara mendapatkannya ini adalah apa? Menghasilkan harta dengan cara yang baik dan halal. Jadi mereka ini ibadur rahman dalam mendapatkan hartanya atau memiliki harta yang nantinya akan digunakan untuk dibelanjakan atau dalam bahasa lainnya diinfakkan. Mereka ini mencarinya dengan cara apa? Yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Nah, maka tatkala setelah mereka dapatkan, maka selanjutnya adalah harta tersebut tidak dikumpulkan, tidak ditimbun, akan tetapi mereka justru menggunakannya atau dibelanjakannya ke dalam apa? Kebaikan. Agar apa? Supaya tidak masuk dalam kategori yang Allah katakan israf maupun takdir, yaitu berlebihan atau bahkan kikir. Jadi mereka menggunakan hal ini dalam kebaikan karena mereka mengetahui bahwasannya harta ini apabila dibelanjakan di jalan Allah, di jalan yang benar, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat ini juga merupakan petunjuk sebagai salah satu pondasi utama sistem ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan. Artinya dalam pengelolaan keuangan ini di dalam Islam ini diatur. Di antaranya yang paling utama adalah digunakan untuk infak, dibelanjakan untuk hal-hal yang baik, baik berupa apa? Nafkah untuk keluarga, kebaikan yaitu di jalan Allah, baik membantu orang, juga digunakan untuk membangun masjid, wakaf dan sebagainya. Dan juga untuk melakukan hal yang apa? Yang wajib, di antaranya apa? Zakat. Dan kita perlu bersyukur jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini untuk melaksanakan apa? Di antaranya 3 kewajiban di dalam Islam. Yang pertama adalah tentu sholat
wajib 5 waktu, sholat maktubah yang kita lakukan seumur hidup. Maka dari itu tatkala masuk dalam bulan Ramadan, kita akan mendapatkan tambahan satu kewajiban lagi, yaitu menjalankan puasa. Dan setelah itu kita melakukan satu amalan lagi yang bersifat wajib, yaitu tatkala mendekati bulan Syawal tanggal 1, maka kita melaksanakan satu kewajiban lagi, diantaranya adalah zakat, diantaranya adalah zakat fitrah. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi dalam pengelolaan keuangan ini yang paling utama dalam Islam ini adalah digunakan untuk infak dalam hal yang baik, diantaranya itu adalah sedekah dan juga zakat. Kenapa? Karena potensi zakat ini apabila dikumpulkan dan juga infak yang terkoordinir jamaah rahimakumullah, maka akan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara umumnya dan secara khusus kepada umat Islam yang membutuhkan, baik dari kalangan fakir dan miskin. Selanjutnya, dalam mengalokasikan harta sesuai kebutuhan, itu menjadi cara untuk membebaskan diri dari sikap boros. Dari sikap boros atau israf tadi, senantiasa membeli, nambah lagi hal-hal yang tidak memiliki kegunaan, dibeli sebagai pelengkap saja. Maka supaya kita tidak terjebak dalam membelanjakan harta kita berlebihan, atau dalam bahasa Al-Quran tadi israf, yaitu bersikap boros, maka kita harus mengerim untuk memposisikan kita berada di posisi yang wajar atau proporsional dalam membelanjakan itu. Maka lama-kelamaan kita akan bisa menahan diri kita dalam membelanjakan harta kita, sehingga kita akan terbebaskan dari sikap boros dalam membelanjakan harta berlebih. Mengapa? Karena kecenderungan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah harta, mereka memiliki harta yang berlebih, justru kecenderungannya adalah bingung untuk menghabiskan, bukan justru untuk ditabung, bukan untuk membantu orang, tapi bagaimana menghabiskan, dihamburkan, membeli ini, membeli itu. Nah, untuk menjaga itu atau membebaskan dirinya adalah dengan cara mengalokasikan harta sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya, sesungguhnya jamaah rahimakumullah, ada kata atau ada istilah berlebihan dalam kebaikan. Jadi tatkala kita melakukan kebaikan itu dalam porsi yang melebihi atau kita tambah, itu merupakan hal yang baik. Di antaranya tatkala kita melaksanakan atau menunaikan zakat, tatkala kita menunaikan zakat secara umum yaitu 3 kilo, nanti akan kita bahas secara terperinci mengapa kok 3 kilo. Nah, itu kalau kita memiliki kelebihan, kita membawakan satu karung mungkin berisi 20 kilogram beras, maka itu baik, bisa dijadikan tambahan bagi kita, yaitu sedekah, bisa membantu orang yang kurang, apalagi mungkin potensi zakatnya di situ sedikit, bahkan penerimanya banyak, maka tidak sebanding. Maka dari itu berlebihan dalam melakukan kebaikan itu dibolehkan atau lazim. Dan kemudian tidak ada kebaikan dalam berlebihan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, tatkala kita melakukan pembelanjaan berlebih dari harta kita, sebenarnya itu tidak mendatangkan kebaikan, Mas. Akan tetapi malah memberikan kehancuran, habisnya harta, terus kemudian tidak tepat guna, tidak tepat sasaran. Maka dari itu tatkala sudah habis harta, kemudian dia ingat akan hal-hal yang sangat dibutuhkan dan itu telah terlewati dalam membelinya, maka mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Sekali lagi, tidak ada kata berlebihan dalam kebaikan dan tidak ada kebaikan dalam berlebihan. Itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari dalam pembelajaran yang kedua, yaitu intisari tafsir. Kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu ulumul Quran.